everyone, allow me to introduce myself. My name is M. Abdul Fahki, NPM 23411-068, class MNG 23A. Here I will explain a little about customer behavior in service. Jadi, perilaku konsumen jasa adalah proses yang dilakukan konsumen dalam mencari, membeli, dan menggunakan dan mengevaluasi jasa. Memahami perilaku konsumen membantu perusahaan jasa dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Jadi, fokus utamanya yang pertama, kebutuhan, persepsi, motivasi, dan kepuasan konsumen. Terus selanjutnya ada karakteristik konsumen jasa. Jadi konsumen tidak membeli barang fisik, tetapi pengalaman atau manfaat. Terus keterlibatan emosional lebih tinggi. Terus ketidakpastian terhadap hasil, intangibility, dan yang terakhir peran interaksi antara pelanggan dan penyedia jasa sangat penting. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen jasa. Jadi yang pertama ada faktor pribadi, itu menunjukkan dari usia, pekerjaan, gaya hidup, kepribadian. Terus yang kedua ada faktor sosial, itu ada keluarga, kelompok referensi, sama budaya. Terus yang ketiga ada faktor psikologis, itu ada motivasi, persepsi, pembelajaran, sikap. Terus yang keempat ada faktor situasional, itu ada waktu, lokasi, kondisi, ekonomi, sama teknologi. Selanjutnya ada tahapan proses keputusan konsumen jasa. Jadi pengenalan kebutuhan konsumen, menyadari adanya kebutuhan jasa. Terus ada pencarian informasi juga, sumber internal, jadi pengalaman ini, dan eksternal itu review kayak iklan atau apa. Terus selanjutnya ada evaluasi alternatif, jadi membandingkan penyedia jasa berdasarkan reputasi atau harga, testimoni. Terus keputusan pembelian, memilih penyedia jasa tertentu. Yang terakhir ada evaluasi pasca pembelian, jadi kepuasan pembelian atau ketidakpuasan pembelian itu mempengaruhi loyalitas. Selanjutnya ada perilaku konsumen sebelum, selama, dan setelah pembelian. Jadi kalau yang sebelum itu ada pencarian informasi atau ekspektasi terbentuk. Kalau selama itu ada interaksi langsung dengan karyawan jasa atau moment of truth. Kalau setelah itu ada evaluasi kualitas dan penyebaran word of mouth atau loyalitas. Selanjutnya dimensi psikologis konsumen. Motivasi. Yang pertama itu ada motivasi. Jadi motivasi itu dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Terus yang kedua ada persepsi. Persepsi itu bagaimana konsumen menafsirkan pengalaman jasa. Terus yang ketiga ada sikap atau respon positif atau negatif terhadap merek jasa. Terus yang keempat itu pembelajaran, pengalaman yang membentuk perilaku masa depan. Selanjutnya ada keterlibatan emosional konsumen. Jadi konsumen jasa cenderung lebih emosional dibandingkan pembelian barang. Terus ada pengalaman buruk dapat memengaruhi persepsi terhadap seluruh merek. Terus ada juga pentingnya service recovery atau pemulihan layanan, itu untuk menjaga kepercayaan. Selanjutnya ada harapan dan kepuasan konsumen. Jadi harapan itu dibentuk oleh janji perusahaan, pengalaman masa lalu, sama rekomendasi. Jadi kepuasan terjadi jika kinerja jasa itu lebih besar dari harapan, atau kepuasan menghasilkan loyalitas dan rekomendasi positif. Selanjutnya ada model perilaku konsumen jasa atau love, dan right. Jadi input
stimulus, komunikasi, harga, citra merek. Terus ada proses atau processing. Itu ada persepsi, ada motivasi, ada evaluasi. Terus selanjutnya ada output. Itu ada response. Output itu response. Jadi output itu ada pembelian, ada loyalitas, ada word of mouth. Selanjutnya ada strategi pemasaran dalam menghadapi perilaku konsumen. Jadi membangun kepercayaan dan kredibilitas merek. Terus ada juga meningkatin pengalaman pelanggan atau customer experience. Terus ada juga menyediakan layanan purna jual yang responsif. Terus ada juga menetapkan personalisasi jasa. Terus itu tuh kayak customization. Terus selanjutnya ada pengaruh teknologi terhadap perilaku konsumen jasa. Jadi konsumen kini lebih mandiri dan digital oriented. Terus juga penggunaan aplikasi, review online, dan media sosial memengaruhi keputusan pelanggan. Jadi pentingnya digital service marketing ini dan online reputation management. Selanjutnya ada loyalitas konsumen jasa. Jadi loyalitas terbentuk melalui yang pertama kepuasan tinggi, terus hubungan emosional, kepercayaan. Terus bentuk loyalitas itu ada behavior loyalty atau pembelian berulang. Terus ada attitudinal loyalty itu komitmen psikologis. Terus selanjutnya ada word of mouth atau WOM dan electronic WOM. Jadi WOM memiliki pengaruh besar karena jasa sulit dievaluasi sebelum digunakan. Terus ada EWOM. EWOM itu melalui media sosial dan review online, cepat dan luas. Terus selanjutnya ada pemasar perlu memonitor dan merespons umpan balik digital. Terus selanjutnya peran emosi dan pengalaman dalam pemasaran jasa. Jadi pengalaman positif menciptakan kenangan yang memperkuat loyalitas, dan juga emosi pelanggan menjadi faktor pembeda utama antar merek jasa juga. Terus desain pengalaman harus melibatkan 5 indera dan nilai emosional. Jadi kesimpulannya perilaku konsumen jasa itu lebih kompleks dan emosional dibanding produk barang. Jadi pemahaman mendalam membantu perusahaan menciptakan kepuasan sama loyalitas. Terus strategi juga harus berbasis pengalaman pelanggan atau nilai sama interaksi. Okay, thank you for watching my video. If there are any mistake I apologize. I will end this with peace and blessing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.